Api, Arang, dan kemudian Abu, oleh Husni Zarhud. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Aku ingin Sapardi Djoko Damono. Saya lihat kawan saya Mahmud menempelkan puisi itu di dinding. Puisi yang diambilnya dari potongan undangan pernikahan seseorang, kemudian direkatkannya di samping meja komputernya yang tampak berantakan. Memang puisi itu entah kenapa. Mungkin karena kekuatan kalimatnya banyak sekali dijadikan ilustrasi pada undangan pernikahan. Karya Sapardi Djoko Damono. Ya, karya penyair yang selalu mengingatkan kita dengan puisinya yang lain berjudul Hujan di Bulan Juni. Puisi yang luar biasa. Tapi kemarin pada tanggal 19 Juli 2020, Sapardi telah kembali ke haribaannya di bulan Juli yang ketika itu hujan turun juga. Al-Fatihah. Di sebelah tempelan puisi itu, saya terbaca juga ada tempelan tulisan lain. Sekarang ini sudah penghujung Juli, sebentar lagi Agustus, kemudian nanti tibalah September. Waktu di mana saat akan datang mereka yang berpasang-pasangan berjanji akan mensejahterakan seisi negeri ini. Dan mereka tak takut untuk bersumpah setia akan membangun negeri ini ke arah yang lebih baik. Arah yang diidam-idamkan oleh kita semua. Arang habis, besi binasa. Waduh, saya pikir yang ini bukan puisi. Mungkin hanya catatan Mahmud saja. Dia mengutip satu kalimat peribahasa di penghujung kalimatnya itu. Membuat saya jadi mengerutkan kening. Pelan-pelan saya baca tulisan itu sekali lagi. Nampak dia diketik oleh Mahmud dengan rapi dan menggunakan huruf tebal. Saya coba mencari-cari jawaban dari alasan kenapa oleh Mahmud tulisan itu disandingkan. Oh, mungkin karena sama-sama terbakar. Walaupun maksudnya berbeda, tapi sama-sama hangus. Menjadi abu dan sirna. Yang satu mengenang Sapardi telah pergi tok, dan yang satu lagi mengenang harapan bagai tak bertemu. Bahkan saya hendak mengubah peribahasa itu. Menang jadi arang, kalah jadi hantu. Ucap Mahmud dari belakang. Dia mengucapkannya dengan semangat, bagai ada gendang yang sedang bertalu-talu di dalam dadanya. Ah, ada-ada saja kawan saya Mahmud ini. Janganlah dia hendak mengubah-ubah pula peribahasa yang sudah ada. Saya yakin leluhur kita itu dulu melahirkan peribahasa itu tidaklah mudah. Pastilah melalui jalan panjang hingga menjadi saripati kata dan kemudian mengubah menjadi kalimat yang berharga. Menang jadi arang, kalah jadi abu. Peribahasa ini tinggi nilainya. Untuk mengingatkan kita, maknanya sangat dalam. Adalah pada sebuah pertikaian yang menang atau yang kalah, nasibnya akan sama. Sia-sia, merugi, tak mendapat apa-apa. Tapi kalau menang jadi arang, kalah jadi hantu, maknanya saya tak tahu. Siapa pula yang menjadi hantu? Saya tanyakan kepada Mahmud akan pertanyaan itu. Kawan saya Mahmud malah tersenyum-senyum sendiri. Senyumnya penuh arti. Seperti biasa, dia bagai sengaja menyuruh kita menebak-nebak akan senyumnya yang bagai tak bertepi. Janganlah cerita menang dan kalah di saat-saat seperti sekarang ini, Mut. Ucap saya kepada Mahmud yang tampak masih dalam senyuman. Nanti banyak yang merasa kecil hati karena pertandingan yang sebenarnya belum dimulai. Tambah saya lagi. Tapi kan sudah mulai nampak ada yang berguguran toh. Satu demi satu dikalahkan oleh mereka yang sedang dibakar api nafsu kekuasaan. Dan bagi mereka yang menang, itulah yang saya katakan kelak akan menjadi arang. Jawab Mahmud dengan lantang. Tinggi bahasa Mahmud. Semakin jauh Mahmud membawa alam pikir saya ke batas-batas agar saya tak berdaya. Padahal saya tahu,
Dia sebenarnya ingin mengatakan bahwa mereka yang memiliki nafsu kekuasaan saat ini telah melakukan apa saja agar mereka mendapatkan tiket sebagai syarat merebut kekuasaan itu. Mereka rela membayar dengan harga mahal partai-partai pengusungnya dengan lobby tingkat tinggi dan bisa membuat kita menjadi darah tinggi bila mendengarnya. Terus yang kalah itu, awak pikir mereka akan diam saja, menyerah pada nasib, menerima takdir dengan berpangku tangan. Mereka yang mungkin saja nilai akal budinya lebih tinggi dari yang menang, tapi terpaksa harus dikalahkan hanya karena mereka tak punya cukup uang. Dan ini yang awak ingin katakan, mereka akan menjadi arang atau menjadi hantu? Tanya saya lagi. Cerita menang dan kalah itu lahir dari sebuah pertarungan, pertandingan, ataupun sebuah perlombaan. Kita selalu saja berpikir kita akan tiba untuk bertarung di sebuah gelanggang dan mengukur kekuatan kita di sana. Untuk bisa menang, tapi kita lupa. Di luar gelanggang itu banyak pertandingan yang harus kita hadapi. Dan bisa saja membuat kita kalah berulang kali. Kalah sebelum bertanding. Dalam musim-musim yang sedang mewabah, merebut hati masyarakat seperti sekarang ini, ada baiknya kita tak masuk dalam perangkap cinta buta. Mabuk kepayang, memuja-muji seseorang, karena kalaupun kelak dia menang, belum tentu dia akan menjadi bara penerang jalan gelap negeri ini. Tidak juga menghujat dengan segala saranah kepada mereka yang berbeda jalan dengan kita. Karena belum tentu juga kita yang keluar sebagai pemenang. Bisa saja malah kita yang kalah dan kemudian menjadi hantu. Merinding juga saya menyebut kata hantu itu. Karena hantu-hantu politik itu kini sedang ada di mana-mana. Hantu yang mengaku memang dia adalah hantu. Hantu yang menjelma menjadi manusia dan pura-pura menjadi orang yang baik budi, baik perangai itu. Kalau saya dibandingkan dengan yang di sebelah kanan saya, harus saya akui, dia lebih alim dan baik. Tapi, kalau saya dibandingkan dengan yang di sebelah kiri saya, oh, lebih alim dan baik saya. Begitu Mahmud mengucapkan, dia meniru ucapan salah seorang yang bercerita kepadanya, membandingkan dirinya dengan calon-calon yang ada. Apa? Orang yang selama ini kita pikir dia jauh dalam hal kebaikan itu, ternyata masih berani mengatakan lebih baik dari orang yang kita anggap baik selama ini. Ini adalah dialog dalam batin saya. Membaca Sapardi, kayu kepada api yang menjadikannya abu, kemudian membaca pepatah yang dituliskan Mahmud, menang jadi arang, kalah jadi abu. Di depan Mahmud saya merasa berterbangan ditiup angin jauh semakin jauh. Sejauh jarak kita nanti, jika kalian sudah menang, padahal kalian ada di depan hidung saya. Bukankah kalian hantu namanya? Kata Mahmud bukan kepada saya. Kita memang harus